Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 3 Maret 2025. Kita mengawali pekan ini yuk dengan semangat dan kita katakan I love Monday. Hari ini kita akan menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada umat yang pernah berkisah begini kepada saya, "Romo, semua anak-anak saya tidak ada yang mau meneruskan usaha yang sudah saya rintis ini. Padahal semua kemewahan yang mereka dapat adalah melalui usaha ini. Tetapi mereka tidak ada yang mau melanjutkan. Mereka setelah menikah memilih jalannya masing-masing. Dan anak yang belum menikah pun lebih memilih tinggal di apartemen dan meninggalkan rumah ini. Apa yang salah ya Romo dengan saya?" tanya bapak itu. Saya katakan, "Gak ada yang salah, Pak. Namun mungkin kita belajar bahwa uang dan kemewahan tidak pernah bisa membeli kebebasan dan kebahagiaan anak-anak." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengisahkan seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terkesan orang ini ingin membeli kehidupan yang kekal itu karena dikisahkan ia sebagai orang yang punya banyak harta dan hidupnya juga baik. Bagi orang ini, harga kehidupan kekal bisa ia beli dengan segala perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan. Yesus memberikan sebuah jawaban yang istimewa dengan mengatakan, "Mengapa kamu menyebut aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah." Dari jawaban awal ini Yesus hendak mengajarkan agar jangan menilai diri sendiri sebagai pribadi yang baik,
karena telah melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Jangan hanya menilai kebaikan-kebaikan diri sendiri saja. Sebab kita melakukan semua kebaikan itu karena Allah yang terlebih dahulu baik sama kita. Kebaikan yang kita lakukan hanyalah partisipasi kerjasama kita dengan Allah yang maha baik. Singkatnya, kita hanya menjadi saluran, hanya menjadi talang untuk membagikan kebaikan Allah di tengah kehidupan. Maka lebih lanjut Yesus mengutip perintah-perintah Allah. Dan orang ini mengatakan bahwa sejak masa mudanya ia telah melakukan segala perintah-perintah Allah itu. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berzina. Semuanya itu telah ia turuti. Dan Yesus bersabda lagi, memandang orang itu dengan penuh belas kasih dengan mengatakan, hanya satu lagi yang kurang dalam dirimu. Jualah segala milikmu dan datanglah kemari, ikutilah aku. Mendengar apa yang kurang dari dirinya, ia menjadi kecewa dan pergi dengan sedih sebab hartanya begitu banyak. Inilah karakter orang yang memandang kerajaan Allah secara transaksional. Ia merasa karena perbuatan-perbuatan baiknya semata ia dapat memperoleh kehidupan kekal. Yesus mengajak orang ini untuk meninggalkan segala kepentingan-kepentingan diri agar sepenuhnya mengandalkan Allah. Namun orang ini lebih memilih meninggalkan Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hanya satu lagi kekurangan orang baik tadi, yakni dengan rendah hati mau bergantung pada Allah sepenuhnya. Kehidupan kekal bukan soal perkara berapa banyak kebaikan yang telah kita buat, namun sikap kita yang mau kita buat demi kerajaan Allah. Kita mau mengandalkan Allah, bersandar pada Allah sepenuhnya dalam kehidupan. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.